Hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Fauzi. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat dokumen Excel yang rapi dan bisa digunakan untuk presentasi guys. Nah, jadi untuk data Excel itu sebenarnya cukup mudah guys. Nanti kalian cukup belajar cara merapikan kolom, baris, dan mengatur font ataupun ukuran font dan sebagainya guys. Nah, nanti kita jelaskan di tutorialnya langsung guys. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu guys channel ini biar bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat semua orang. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih guys karena sudah mendukung channel ini untuk menjadi nomor 1. Bercanda guys. Yang penting bisa bermanfaat buat semua orang guys. Nah, oke, kita lanjut ke videonya guys. Nah, jadi di sini saya akan memperkenalkan untuk halaman utama di Excel itu adalah halaman workspace atau halaman kerja kalian. Nah, di halaman kerja itu terdapat menu seperti home, insert, pack layout ataupun formula. Dan di halaman workspace-nya nanti dapat itu kolom sama baris. Kolom itu biasanya disimbolkan dengan kode A, B, C dan seterusnya. Kalau baris itu biasanya 1, 2, 3 dan seterusnya ke bawah. Jadi kolom itu yang ke samping, kalau yang baris itu yang ke bawah. Jadi perlu kalian perhatikan kalau misalkan saya klik di sini adalah kolom C4 atau kolom C baris keempat cara membacanya. Kalau di sini D4 atau kolom D baris keempat. Nah, kenapa saya bilang kolom D baris keempat? Nah, ini biasa digunakan untuk membuat rumus guys. Jadi kalian perlu memahami arti dari kolom dan baris ini guys. Biasanya nanti kalian belajar ranks ataupun rumus tuh wajib pakai ini guys, dan wajib kalian tahu ini ranks berapa, ini kolom berapa, dan itu wajib kalian tahu guys. Oke guys, jadi di sini saya akan mencontohkan sebuah data penjualan guys. Nah, pertama-tama untuk membuat data penjualan kalian perlu isikan judul. Sini saya tulis data penjualan guys. Nah, untuk bawahnya itu biasanya kalian isi kolom guys. Nah, kolom di sini kalau kolom paling kiri itu biasanya ditulis nomor. Sampingnya tulis nama barang. Kolom sampingnya lagi misalkan saya tulis harga modal. Sampingnya lagi harga jual. Nah, untuk yang paling terakhir saya tulis laba. Nah, jadi di sini belum rapi guys karena masih ada kolom judul yang masih tertutup garis. Nah, di sini kalian perlu merapikan judulnya dulu guys. Nah, biasanya kalau judul itu sesuai dengan judul kolom atau panjang karakter judul kolom tersebut. Kalau misalkan nomor paling saya kasih segini guys. Kalau misalkan nama barang itu biasanya aku kasih agak lebar karena mencontohkan nama. Biasa nama itu kan agak panjang. Itu yang selanjutnya itu adalah harga modal. Selanjutnya harga jual saya tuh kasih lebar sekitar 15. Kalau harga modal mungkin saya samakan 15 lebarnya guys. Nah, untuk labanya kita samakan 15. Oke, nah di sini udah kelihatan agak rapi ya guys, tapi belum serapi data-data yang sudah biasa kalian lihat di kantor-kantor ataupun di instansi. Nah, di sini saya akan memberikan perapian datanya guys. Nah, di sini biasanya kalau kolom judul itu agak lebar ya guys. Kita kasih 28. Nah, ini sudah terlihat agak rapi ya guys. Nah, untuk menentukan rata barisnya rata kalimatnya itu biasanya menggunakan yang namanya alik atau biasanya di sini guys ada center, ada alik text right atau alik text left. Nah, di sini biasanya saya menggunakan yang center guys. Nah, kita klik aja center. Nah, di sini udah otomatis mereka ikut guys semuanya. Nah, dan kalian perlu blok juga seandainya kalian mau merubah semuanya menjadi center guys. Nah,
Tapi di sini masih ada yang kurang guys. Nah, senternya di sini masih di bottom guys, jadi masih di bawah. Nah, kalian perlu tengahin atau ke atasin guys kalau misalkan kalian mau buat yang atas guys. Nah, kalau misalkan saya biasanya buat yang center. Nah, di sini sudah jadi ya guys untuk yang centernya. Nah, selanjutnya kita buat nomornya dulu guys. Nah, untuk membuat kolom biasanya di data perkantoran itu menggunakan rumus seperti ini guys. Nah, di bawah nomor 1 kalian tulis sama dengan, kalian klik nomornya, tambahkan plus 1. Nah, jadi guys, nah setelah itu kalian blok atau drop down ke bawah. Nah, sini sudah kelihatan ya guys. Nah, kenapa saya pakai rumus seperti ini guys? Nah, karena untuk mengkoreksi data guys, seandainya kalian mau hapus salah satu data di atas guys, misalnya di sini saya akan hapus baris 8. Nah, jadi kelihatan guys, di sini ada data yang dihapus. Nah, ini untuk koreksi kalian saja sih sebenarnya, tapi lebih detail aja sih untuk apa ya namanya, untuk cek datanya. Jadi sewaktu-waktu ada miss data kan kalian bisa cek juga kesalahannya di mana. Nah, di sini setelah kalian hapus data, misalkan ya tadi aku hapus di kolom 8, di baris 8. Nah, kalian klik 2 kali di sini guys. Nah, oke. Jadi seperti ini guys. Nah, selanjutnya kita tulis nama barangnya guys. Mungkin di sini saya akan kasih nama barangnya itu air mineral. Di sini mungkin sembako. Di sini aku tulis misalkan barang elektronik, sayuran, snack, bahan bangunan, misalkan nih guys. Ini sebagai contoh aja sih guys. Nah, di sini kita udah tulis nama barangnya, selanjutnya harga modalnya. Misalkan kita kalkulasi, kita hitung aja nih guys, misalnya mineral 5.000. Harga modalnya berarti harga kita beli ke distributor ataupun sales guys. Nah, sembako kita kasih harga ini sembarang ya guys. Ini terserah kalian mau isi berapapun bisa. Nah, sekarang kita tulis harga jualnya guys. Misalkan di sini harga jualnya itu kalau misalkan harga mau 5.000 mungkin 6.000, 4.000, 7.000, 8.000, 8.000, ini 10.000. Nah, di sini sudah kelihatan ya guys untuk harga modal, harga jualnya kita udah kasih guys untuk nominalnya, tapi di sini masih belum kelihatan itu nominal uang guys. Nah, karena di sini belum ada rupiahnya. Nah, cara menambahkan rupiah itu seperti ini guys. Kita blok yang kita mau tambahkan, atau kalian bisa blok di kolom ini DE. Nah, setelah itu kalian masuk ke ini guys, general. Nah, ini kita rubah guys. Nah, di sini kita pakai accounting, simbolnya kita rubah ke RP guys, atau rupiah. Kita klik. Nah, sekarang udah jadi guys, untuk nominal uangnya sudah ada simbol rupiahnya. Nah, setelah itu kita untuk menghitung laba ini menggunakan proses operasi hitung. Ada penjumlahan, pengurangan, pengalihan, pembagian, dan persentase juga. Nah, di sini untuk menggunakan operasi hitung kalian perlu menambahkan rumus guys. Nah, biasanya rumus itu ditulis awalnya itu adalah sama dengan. Setelah itu kalian klik kolom yang mau kalian kasih operasi hitungnya. Kalau misalkan di sini harga jualnya 6.000, kita kurangi harga modalnya 5.000. Nah, di sini kita enter guys. Nah, di sini ketahuan guys untuk labanya 1.000. Nah, setelah itu kalau kalian sudah selesai di kolom atau di baris pertama, kalian cukup blok aja guys di sini guys, atau klik 2 kali. Nah, di sini sudah kelihatan guys untuk apa namanya labanya, atau bisa dikatakan rumus operasi hitungnya udah berjalan guys di semua barisnya. Nah, setelah itu biasanya kan di sini kan harga untuk data penjualan itu kan harus ada totalnya guys. Nah, total di sini kita bisa gunakan di sini guys. Nah,
Di sini kita bisa tulis total. Nah, untuk menghitung jumlah biasa digunakan adalah rumus sum. Nah, untuk menambahkan rumus sum itu digunakan seperti yang tadi itu sama dengan, nah, kita tulis sum buka kurung, kita blok dari baris ke-5 sampai baris ke-10. Nah, kita tutup kurung. Nah, oke, jadi guys. Nah, di sini kita udah ada hasil total harga modalnya guys. Nah, setelah selesai dari satu kolom, kalian bisa meneruskan ke kolom lain. Caranya dengan sama seperti tadi guys, kita drop ke samping. Nah, di sini sudah jadi guys untuk totalnya guys. Nah, tapi di sini belum lengkap guys karena belum ada bordernya. Nah, bagaimana cara menambahkan border? Langsung saja guys, kita lanjut ke tutorialnya guys. Nah, di sini kita tambahkan border. Kalian cukup blok dari kolom paling kiri. Di sini kolom paling kiri ada nomor. Kita scroll ke samping sampai kolom F atau laba. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, jadi sudah keblok ya guys untuk tabelnya. Setelah itu kita tambahkan border. Caranya cukup mudah guys. Kalian cukup klik kanan lalu format cell. Nah, di sini kita klik border. Nah, di sini saya akan memperkenalkan beberapa cara guys untuk mengatur bordernya guys. Nah, di sini saya menggunakan format cell. Nah, di sini kita bisa manual guys untuk memberi bordernya guys. Kalau di sini kan otomatis semuanya. Nah, di sini saya akan memberikan manual. Kita pilih yang agak tebal ini guys. Kita klik di atas, tengah, kanan, kiri, dan bawah. Setelah itu tengah juga. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah kelihatan guys untuk bordernya. Nah, tapi di sini untuk kolom judul dengan bawahnya masih sama ya guys. Jadi perlu dibedakan guys. Nah, cara membedakan bordernya antara kolom judul dan isinya seperti ini guys. Kita blok, kita klik kanan, lalu format cell. Nah, di sini kita perlu menambahkan. Nah, biasanya untuk kolom judul itu border paling bawah itu adalah garis 2. Nah, makanya kita pilih yang ini guys. Kita klik bawahnya, kita klik OK. Nah, udah jadi guys. Nah, jadi udah kelihatan rapi ya guys untuk datanya guys. Nah, bisa dilihat juga untuk nominalnya udah rapi, dan untuk nama barang dan letak linknya juga udah rapi guys. Nah, tapi di sini untuk totalnya masih agak kurang ini ya guys, nggak enak dilihat ya guys. Kita perlu merge. Caranya seperti ini guys. Kita blok kolom yang akan di merge. Setelah itu kita klik di sini guys, merge and center guys. Kita klik. Nah, udah jadi guys. Nah, jadi seperti ini guys untuk buat merapikan data. Oh ya guys, masih ada yang ketinggalan. Kolom judulnya masih belum rapi guys. Nah, di sini untuk judulnya kita blok, kita merge and center guys sesuai dengan lebar dari data tersebut guys. Di sini kita blok atau kita kasih bold. Nah, kita agak gedein untuk ukurannya. Nah, di sini sudah kelihatan guys untuk kolom atau judulnya udah kelihatan rapi ya guys, dan datanya bisa dibaca juga. Nah, biasanya untuk data seperti ini itu dikasih warna guys untuk membedakan kolom judul juga. Nah, untuk membuat warna itu biasanya kita blok dulu kolom judulnya, lalu kita klik fill color ini. Misalnya kita mau tambahkan kuning. Nah, ini udah kelihatan ya guys untuk datanya agak sedikit rapi, dan kita tahu untuk kolom judulnya beda warna dengan kolom isinya. Nah, di sini misalnya kolom judul kita kasih bold. Nah, totalnya juga kita samain guys. Nah, kita kasih warna kuning untuk membedakan. Nah, jadi seperti ini guys cara untuk membuat data yang rapi guys, dan biasa digunakan di perkantoran. Nah, jadi seperti ini dulu guys untuk tutorial kali ini. Untuk selanjutnya mungkin saya akan bahas mengenai rumus-rumus di Excel dan yang lainnya guys yang bisa menunjang pekerjaan kalian. Nah, bagi kalian yang suka dengan video ini ataupun
ada pertanyaan terkait Microsoft Excel bisa tanyakan di kolom komentar ya guys. Nah, atau mungkin saran dari video ini kurang bagaimana, mungkin kalian bisa kasih saran di kolom komentar guys. Nah, jadi untuk sekian dulu guys untuk tutorial kali ini. Untuk selanjutnya mungkin next video aku akan buat rumus Excel yang guys. Nah, oke guys, untuk tutorial ini seperti ini dulu. Semoga bermanfaat untuk semua. Sekian dulu guys, see you guys.